Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saatnya kita akan mulai ibadah kita Minggu 30 Mei 2021 dengan tema Lahir Baru dalam Roh. Untuk itu Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Mari kita masuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur bersama-sama dengan seluruh jemaat GKP Klasis Wilayah Jakarta. Kita datang dengan rasa berbakti hanya dengan kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah kebaktian Minggu kelima dalam rangka pertukaran pelayan firman Klasis Wilayah Jakarta berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah besertamu. Juga besertamu. Dengarlah nas pembimbing pada hari Minggu ini dari Galatia 5 ayat 16 yang berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya, yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa yang akan dibawakan secara bersahutan dan nanti jemaat akan menyanyi dari PKJ nomor 43. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita dan diambil untuk saat teduh sejenak. Tuhan, di dalam setiap tindakan yang kami lakukan, seringkali kami terbawa akan nafsu duniawi yang sangat menggiurkan ini. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dalam berjemaat, ego kami sering lebih tinggi dibanding rasa untuk melayani. Kerap kali kami lebih suka untuk menyombongkan diri atas karya pelayanan kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Ya Tuhan, di dalam kehidupan berklasis, kami sering lupa untuk membantu sesama kami, jemaat GKP yang membutuhkan bantuan. Kami sering lupa dan bahkan fokus hanya pada kepentingan di dalam gereja kami sendiri, tanpa mau berusaha sedikit untuk membantu rekan-rekan kami yang lainnya. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun untuk setiap pelayanan yang kami lakukan dimanapun itu. Kiranya kasih-Mu yang mau mengampuni segala kesalahan kami dan mencurahkan karunia-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara, setelah kita menyampaikan pengakuan dosa dan permohonan pengampunan daripada Tuhan, kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang hendak mengampuni dosa kita dari Mazmur 116 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah anugerah pengampunan dosa bagi kita.
Syukur kepada Allah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehnya terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak hetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki persiapan menerima pelayanan firman, dan kita akan bersama dengan Natural Voice yang akan menyampaikan nyanyian dengan judul atau tema Takut akan Tuhan. Kami persilahkan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Oh, haleluya, berbahagialah anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Oh, haleluya, berbahagialah anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Oh, haleluya, berbahagialah anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya, berbahagialah. Haleluya, berbahagialah. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang sungguh mengasihi umat manusia, Engkau berkenan menyelamatkan kami dengan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi penyelamat, dan kemudian juga ya Tuhan membimbing kami ke dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, pada kesempatan ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan,
supaya pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengarkan dalam pembacaan Alkitab dan juga dalam perenungannya ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, baik kepada hamba-Mu yang memberitakannya bagi kami semua, maupun kami semua yang membuka hati dan pikiran kami. Tubuh kami duduk diam mendengarkan suara-Mu, dan kiranya Tuhan Kau juga yang menolong kami, supaya firman Tuhan yang tinggal diam di dalam hati kami ini, yang mendorong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang boleh kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab Gereja Kristen Pasundan diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-7. Di bawah judul Percakapan Nikodemus. Saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Begitu juga Bapak Ibu yang melakukannya di dalam kebaktian di rumah bersama dengan keluarga dalam situasi dan kondisi tertentu. Saya mengucapkan juga selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang berada di rumah. Bapak Ibu dan Saudara, setelah peristiwa Pentakosta yang kita peringati pada minggu yang lalu, kita belajar memahami bahwa kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Apalagi di zaman modern saat ini dan khususnya era digital. Dulu mungkin kita tidak pernah terfikir yang disebut gereja yang yaitu gereja yang meliputi semua suku bangsa yang berada di dunia ini. Semuanya terhisap dalam satu kesatuan. Kalau sekarang mungkin kita akan lebih memahami karena kita melihatnya dalam sisi era digital. Ketika saya berbicara di sini, saya dapat menjumpai saudara-saudara yang berada di rumah menggunakan teknologi digital. Namun ketika gereja belum menggunakan teknologi digital, apakah
kita juga tidak dalam keadaan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Gereja telah mengatakan bahwa kita terhisap satu sama lain dalam kesatuan. Apa yang membuat kita menjadi terhisap satu sama lain? Tentu saja bukan teknologi seperti yang saat ini kita gunakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan yang malah mempertemukan kita dalam satu kesatuan. Satu baptisan, satu Tuhan, satu roh. Sesuatu yang sangat sulit kalau kita hanya menggunakan logika dan pikiran kita. Bagaimana bisa kita terkoneksi satu sama lain tanpa kita mengalami perjumpaan fisik, khususnya sekarang digital, tanpa kita mengalami perjumpaan dalam menggunakan jaringan. Dalam persekutuan orang-orang percaya, kita disatukan oleh roh yang menyatukan kita. Dan roh itu bekerja bukan saja saat itu diberitakan kedatangannya, kehadirannya kepada semua putra-putri umat Tuhan. Tapi juga dia bekerja dari dunia ini diciptakan sampai saat ini. Roh Tuhan terus berkarya. Sangat sulit untuk memahami kalau kita menggunakan akal dan pikiran kita. Saya coba membayangkan apa yang sedang dialami oleh seorang Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi, suatu kelompok keagamaan Yahudi yang terkenal karena ketaatannya menjalankan hukum Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara tentu sudah tahu bahwa hukum Taurat itu kemudian mempunyai aturan turunan yang begitu banyak, bahkan ribuan. Dan Nikodemus adalah salah seorang dari orang-orang yang terkumpul dari golongan Farisi untuk menjaga peraturan-peraturan ini untuk dilaksanakan oleh umat pada saat itu. Jadi rentetan peraturan-peraturan yang tujuannya sebenarnya adalah menolong orang-orang Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Namun mereka pada saat itu sudah mengalami kejatuhan di mana yang mereka pahami adalah rentetan peraturan-peraturan yang perlu mereka lakukan. Sehingga kalau boleh kita katakan dalam bahasa yang lebih lugas, mereka melakukannya secara fisik saja. Tidak boleh jalan 2 mil, peraturan seperti itu. Tidak boleh bekerja sepanjang hari di hari Sabat. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, dianggap telah tidak menghormati hari Sabat. Karena yang dimaksud dalam hukum Taurat yang mereka pahami cenderung kepada perbuatan-perbuatan lahiriah yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Mereka tidak lagi melihat bahwa sumber keselamatan itu adalah Allah sendiri yang hidup di dalam kehidupan mereka yang mereka kenal dari sejak nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Situasi inilah kemudian Tuhan Yesus mengangkatnya, bahwa sebagai seorang ahli hukum Taurat, dia juga bagian dari Sanhedrin, yaitu dewa pengadilan tertinggi bagi orang Yahudi. Jadi orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan hukum Taurat akan diperhadapkan kepada pengadilan Sanhedrin. Nanti pun Tuhan Yesus akan mengalaminya. Silsilah dan kesalehan tentu dimiliki oleh seorang Nikodemus. Jadi dalam pemikiran nuansa apa yang terjadi pada saat itu dalam bangsa Yahudi, dalam pemahamannya saat itu, tentulah Nikodemus adalah orang yang patut masuk ke dalam sorga. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Namun dengan situasi yang demikian justru Tuhan Yesus mengatakan, saya bacakan di ayat yang ketiga katanya,
Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga." Bapak Ibu Saudara, Nikodemus, orang yang lahir dari bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah, dia dididik dengan luar biasa untuk menjadi seorang Farisi, kemudian dia juga menjadi anggota Sanhedrin. Tentu kalau lihat seperti ini, dia adalah orang yang sempurna. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan, jika tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Dan seorang besar Nikodemus mempertanyakannya, bagaimana seorang yang sudah tua dia dapat dilahirkan kembali? Karena pikirannya sama dengan nuansa situasi pada masa itu, secara fisik, secara lahiriah. Gimana Oma kembali lagi dilahirkan kembali? Kita yang sudah besar-besar ini, sudah dewasa ini, dilahirkan kembali. Tentu secara fisik tidak mungkin. Itulah yang ditanyakan oleh Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua lahir kembali, apakah dia bisa keluar kemudian masuk lagi ke dalam rahim seorang ibu? Tuhan Yesus menjelaskan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang baptisan, di mana ketika orang dibaptis bukan hanya dengan air, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ingat, khususnya para orang tua ingat bagaimana kita membawa anak-anak kita. Kita dengan penuh keyakinan, dengan iman percaya kita membawa anak kita kepada Tuhan. Lalu dibaptiskan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Anak kita dibaptiskan dalam satu kesatuan. Bukan saja dengan gereja pada saat dia dibaptiskan, tapi terhisap kepada seluruh umat Tuhan di dunia ini. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan ketika dikatakan jika ia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menjelaskan yang berasal dari daging adalah daging, tapi yang berasal dari roh adalah roh. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam penjelasan selanjutnya Tuhan Yesus menceritakan kalau angin kita dapat rasakan, tapi kita tidak dapat melihat kemana dia pergi dan dari mana dia datang. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya, khususnya gereja-gereja Protestan bertanya, roh itu seperti apa sih? Bagaimana sih Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya? Benar gak Bapak Ibu? Karena yang sering kita gunakan untuk datang kepada Tuhan bukan hati kita, tapi pikiran kita, lahiriah kita, sehingga kita tidak memahami bahwa Tuhan itu hadir dalam roh. Saya sering pakai ilustrasi begini kepada anak-anak katekisasi, anak-anak yang masih muda. Ketika saya berada di hadapan saudara-saudara, saya adalah Erna. Tapi kalau saya mati, yang ada adalah jenazahnya. Dia tidak lagi disebut Erna yang hidup karena rohnya sudah tidak ada di dalam tubuh itu. Rohnya kembali kepada Tuhan. Manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh secara fisik, tetapi juga dia terdiri dari roh. Roh yang dihembuskan oleh Tuhan sebagai nafas kehidupan ketika dia menciptakan manusia. Roh itu juga yang bersama-sama dengan roh Tuhan yang akan melakukan menuntun kehidupan kita kepada jalan kehidupan yang Tuhan maksudkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tahu roh itu ada dalam diri kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu kalau roh kita ini ada dalam tubuh kita? Yaitu ketika kita hidup, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tapi itu tidak cukup.
Karena roh Tuhan harus ada di dalam kita. Roh Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Lalu bagaimana kita dapat memahaminya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu punya sisi keilahian Allah. Betul manusia itu jatuh ke dalam dosa. Betul manusia itu mewarisi sifat, keinginan, dorongan untuk melawan Allah. Tapi roh Allah tinggal di dalam kita. Roh yang ada padamu lebih besar daripada ada roh di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena roh yang berada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti angin yang kita dapat rasakan, tapi kita tidak dapat lihat wujudnya. Kita tahu dia ada, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Maka Roh Kudus itu akan terlihat, terasa dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan diri kita ke dalam kuasa-Nya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan atau sering merasakan ketika kita semakin peka, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami Tuhan, menolong kehidupan kita ke arah yang mana kita berkata, kita katanya dalam hati kita bilang, sepertinya ada suara yang mengatakan kepada saya, apakah yang saya kerjakan itu sesuatu yang benar? Apakah yang saya lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan? Ya Bapak Ibu, ketika kita bertanya seperti itu di dalam hati kita, roh kita sedang berbicara kepada roh Tuhan. Bahwa kita mempertimbangkan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita mengucapkan itu berkenan kepada Allah. Lalu kita menemukan yang disebut suara, kata kita bilang suara hati kecil ya Bapak Ibu Saudara ya, kita sering kenal ya begitu ya. Mengatakan bahwa tidak, kalau kita lakukan ini dampaknya seperti ini, kalau kita lakukan ini dampaknya seperti itu. Tidak, seringkali kita ditahan oleh sesuatu kekuatan yang kita rasakan, tidak kita pikir bahwa kok bisa ya saya berpikir seperti itu, kok bisa ya saya punya kebijaksanaan yang seperti itu, sedangkan saya sebenarnya tidak memikirkan hal itu. Di sanalah Roh Kudus bekerja. Sehingga apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita perbuat adalah buah-buah yang baik, buah-buah yang menjadi berkat ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau begitu ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat dosa, apakah roh Tuhan tidak bekerja? Pertanyaannya begitu. Apakah Tuhan sedang tidak bekerja dalam diri kita? Tuhan sedang bekerja, Tuhan terus mengetuk pintu hati kita, Tuhan terus mendorong kita untuk melakukan yang baik. Tapi yang sering terjadi adalah kita mengabaikan semua itu dan kemudian kita mengambil langkah kaki kita sendiri. Seperti Adam dan Hawa. Dia sudah tahu bahwa Tuhan tidak memperkenankan mereka mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi keinginannya ketika melihat buah itu dipandang baik dan bermanfaat, maka dia melawan kehendak Allah, dia melawan kuasa Allah, sehingga mereka mengambil buah itu dan kemudian memakannya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita melakukan hal yang demikian. Maka ketika itulah lahir perbuatan jahat dari diri kita, yang menyakiti, yang merusak, yang membuat kekerasan, yang membuat orang tidak mengalami damai sejahtera oleh karena tindakan perbuatan di mana Tuhan tidak ikut ambil bagian karena kita menepisnya jauh-jauh. Maka kalau dikatakan lahir baru dalam roh, maksudnya adalah bagaimana kita hidup tidak lagi menuruti pikiran-pikiran kedagingan kita yang menginginkan sesuatu yang sifatnya menyenangkan hati kita, keegoisan kita, sehingga perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki tidak terlaksana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kita dari kalangan karismatik membuat salah satu syarat kalau kita ikut bekerja di dalam lembaga mereka. Syarat
salah satu syaratnya adalah bukan hanya orang Kristen. Ada syarat, sudah lahir baru. Apa artinya? Bagaimana kalau dalam kehidupan gereja kita, gereja Kristen Pasundan? Apakah kita tidak mengalami lahir baru? Kalau menurut saya, berdasarkan firman Tuhan ini, seharusnya kita sudah lahir baru. Caranya yang sering saya lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya lihat beberapa hari yang lalu, kalau dia malam saya berdoa, sepanjang hari ini, apakah ada perbuatan saya yang telah berubah? Apakah kuasa Tuhan lebih berkuasa pada diri saya? Ataukah sebenarnya hanya pikiran dan keinginan saya aja yang sedang saya kerjakan? Maka di situ saya melihat bahwa saya hari ini tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya telah berdosa kepada Tuhan dan seharusnya saya datang kepadanya dan minta pengampunan kepadanya dan memohon Tuhan memperbaharui kehidupan saya supaya esok hari kalau saya dibangunkan oleh Tuhan, saya punya kesempatan untuk mengubah cara hidup saya yang lebih baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kalau kejadiannya 10 tahun yang lalu? Kalau kita masih menyimpan persoalan kita, menyimpan dendam kita kepada orang lain, artinya kita belum lahir baru. Kita masih hidup dalam kehidupan lama kita yang memendam kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuninya. Padahal Tuhan telah mengampuni kita dengan luar biasa, bahkan membuat kita, dosa-dosa kita itu yang seperti merah, seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Kita diajak untuk terus memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Kita harus mati di dalam dosa-dosa kita dan kemudian kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita merasakan bahwa kehidupan kita tidak menjadi berkat, artinya roh Tuhan bekerja tetapi kita mengabaikannya. Mari saudara-saudara, saat ini kita diajak kembali juga hidup lahir baru oleh roh. Bukan semata-mata pertimbangan etika dan pemikiran kita, tetapi pemikiran dan tindakan kita adalah tindakan yang dikuasai oleh roh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat serta kegiatan GKP Keramat, Jemaat Keramat untuk sepekan ke depan. Dan hari ini dalam rangka pertukaran klasis Jakarta, kita dilayani oleh Pendeta Erna Demosti Buta-Butar SSIMM. Terima kasih atas pelayanannya pada hari ini, Bu. Kiranya Tuhan memberkati dan didampingi oleh penetua yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan pada hari ini, serta apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota majelis atau penetua setelah ibadah ini. Untuk pada hari ini, Pendeta Jemaat melayani dalam rangka pertukaran pelayanan firman kasih GKP Jakarta.
pendeta jemaat melayani di GKP Rangkas Bitung. Untuk selanjutnya kegiatan kategorial, yaitu kegiatan rumah tangga, doa bersama kaum perempuan, doa bersama kaum pria, ibadah anak sekolah minggu, serta kegiatan pemuda, remaja. Tidak ada perubahan sesuai dengan jadwal, yaitu kegiatan rumah tangga hari Kamis, doa kaum perempuan hari Rabu, kaum pria hari Sabtu, hari sekolah minggu pada hari ini setelah ibadah, lalu kegiatan pemuda hari ini pukul 17. Tidak ada perubahan sesuai dengan jadwal. Diharapkan Bapak Ibu dan yang terkait untuk mengikuti dalam ibadah secara online tersebut. Dalam pelayanan kontestasi hari ini khususnya perubahan jam, yaitu untuk kelas persiapan CD atau lanjutan akan dilaksanakan pukul 19 hari ini melalui link Zoom, serta kontestasi pemula atau awal akan dilaksanakan pukul 15.00 melalui link Zoom dilayani oleh pendeta jemaat. Untuk dalam rangka pengakhiran pendeta jemaat pada tanggal 20 Juni 2021, oleh sebab itu sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh Pemprov DKI bahwa gedung diharuskan diisi oleh 50%, maka dari itu kami Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah tersebut melalui pendaftaran yang ada di layar, yaitu melalui Google Form, atau Bapak Ibu mendaftarkan kepada majelis wilayah yang ada di wilayah masing-masing. Jika tidak terdaftar di dalam link Zoom atau pendaftaran itu, kami Majelis Jemaat mohon maaf jika Bapak Ibu tidak bisa mengikuti di dalam gedung gereja, tapi kami utamakan bisa saja, tapi kami utamakan adalah orang yang sudah mendaftar dalam link Zoom karena sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan ke kita. Oleh sebab itu kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti atau mendaftar dalam link Zoom tersebut, karena batas yang kami lakukan yaitu batas jemaat itu hanya 140 orang, selebihnya adalah undangan. Kami mengharapkan Bapak Ibu dapat mendukung dalam kegiatan ini sehingga pada tanggal 20 Juni 2021 kita bisa mengikuti ibadah pada pukul 7 pagi. Untuk dalam bidang kesan dan kesaksian, kita mendoakan untuk para lansia dan pergumulan yang sakit dan para lansia yang sesuai dengan warta jemaat. Lalu kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ini sampai dengan tanggal 5, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Itu nas ulang tahun untuk Bapak, untuk jemaat yang berulang tahun pada hari ini sampai dengan tanggal 5 Juni. Sangat mengharapkan untuk pendataan kehadiran online pada hari ini sebagai data kami untuk melengkapi data jemaat dalam ikuti ibadah minggu. Untuk kegiatan selanjutnya serta laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat yang tertera, tapi mengingatkan kembali bahwa dalam pencarian dana atau panitia sudah tim 5 dan panitia PP2J acara sudah saat ini baru mengumpulkan dana dalam rangka pengakhiran, yaitu sebesar Rp33.092.000. Masih banyak kekurangan yang akan kami lakukan miliki. Oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu semuanya mendukung dalam kegiatan pengakhiran pendeta jemaat. Untuk itu kami atas nama Majelis Jemaat ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa dan membawa setiap harapan, juga pergumulan, kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah
menolong kami sehingga kami memahami kehidupan bersama dengan Tuhan. Namun seringkali kami hidup di dalam kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus memohon kepadamu supaya kami dikuatkan, dimampukan untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kami dan membiarkan Roh Kudus yang bekerja, berkarya dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kehidupan bersama dengan sesama kami. Mari Tuhan, kami memohon dalam kehidupan kebersamaan kami, kehidupan gereja Tuhan, dalam masa pandemi ini ya Tuhan, ada berbagai macam kegiatan yang perlu kami sesuaikan. Kami bersyukur melalui teknologi digital, ada berbagai macam kegiatan yang dapat kami lakukan bersama. Begitu juga ya Tuhan, Engkau yang telah memberikan pengertian ke tiap warga jemaat dengan patuh, pengertian, sadar akan situasi yang sedang dijalani, sehingga kami semua bersama-sama untuk berkebaktian, berkegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan baik dalam lingkungan gereja maupun dalam lingkungan keseharian kami. Kami memohon setiap program kerja gereja yang sedang dilaksanakan boleh berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Begitu juga ya Tuhan, rencana untuk kebaktian pengakhiran Bapak Pendeta Thomas biarlah juga boleh berjalan seperti yang direncanakan dan menuju kepada kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mencukupkan segala kebutuhannya melalui berkat yang Tuhan berikan kepada setiap warga jemaat Tuhan. Kami memohon untuk segala persiapan baik untuk majelis jemaat dan panitia maupun juga untuk majelis sinode, semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Secara khusus kami membawa ya Tuhan pergumulan kami khususnya bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun lemah fisik, bagi para lansia, di antaranya Ibu Partiwi, Bapak Ardin, Ibu Surtina, Ibu Riamin, Ibu Asih Hati, Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni, Ibu Elia, Ibu Ritayati, Bapak Dharma, Ibu Hartati, Ibu Sanira, Bapak Surya, Bapak Sunarto, Ibu Bertina, Ibu Marta, Ibu Aura, Bapak Ferry, Ibu Sarah, Ibu Wina Siti, dan juga warga jemaat lainnya yang dalam keadaan sakit atau membutuhkan pengobatan yang cukup panjang. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menjamahnya dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami rindu keluarganya, Engkau tolong, Engkau berkati sehingga segala kebutuhan di dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit maupun dalam perawatan jalan, kami memohon Engkau mencukupkan segala kebutuhannya, Engkau memberikan cinta kasih yang dapat terus diberikan oleh keluarga sehingga menyokong untuk proses kesembuhannya. Kami juga memohon kepada Tuhan melalui rumah sakit, melalui obat-obatan, semuanya dalam berkat Tuhan sehingga saudara-saudara kami ini mengalami kelegaan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bersama dengan warga jemaat yang berulang tahun untuk tanggal 30 Mei sampai 5 Juni yang akan datang, kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh tahu ya Tuhan kehidupan yang telah mereka lewati sepanjang 1 tahun ini, dan kami rindu untuk hari-hari mendatang Engkau pun menyertai kehidupan mereka, mengubahkan mereka menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kami rindu ya Tuhan untuk juga membawa setiap harapan kami dalam kehidupan berkeluarga. Dalam situasi pandemi ini Tuhan, ada begitu banyak dampak yang kami rasakan, baik itu secara ekonomi, secara sosial maupun secara kejiwaan. Kami terdampak Tuhan, dan ada orang-orang lagi yang lebih parah situasi atau lebih tidak baik dari kondisi kami.
Kami rindu ya Tuhan bahwa kami dapat dengan kuat melewati masa-masa ini dan tetap mengingat juga bahwa ada seorang orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran cinta kasih kami dalam bentuk bantuan-bantuan karitatif maupun bantuan-bantuan transformatif yang akan menolong saudara-saudara kami juga melewati masa pandemi ini. Kami memohon ya Tuhan, khususnya bagi situasi pandemi yang sedang terjadi, para medis, pemerintah maupun juga vaksinasi yang sedang terus dilakukan Tuhan. Kiranya juga itu bagian yang dapat kami lakukan dan kiranya Engkau berkenan memberkati segala daya dan upaya kami untuk bisa menangani, mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus, secara sinodal kami membawa ya Tuhan harapan kami khususnya bagi para pendeta pelayanan khusus dan umum yang berada di Gereja Kristen Pasundan beserta keluarganya. Engkau sungguh tahu pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan bijaksana sehingga Engkau memberikan kemampuan kepada mereka untuk membangun pelayanan yang inovatif, pelayanan-pelayanan dengan ide-ide baru sehingga boleh berguna dalam kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian Gereja Kristen Pasundan. Secara khusus juga untuk para lansia yang berada di jemaat, Engkau sungguh tahu ya Tuhan, ketika memasuki usia lanjut tidak mudah untuk menjalaninya. Berikan hikmat dan sukacita. Dalam situasi kelemahan fisik, Engkau telah memberikan kekayaan yang luar biasa bagi jemaat Tuhan dalam situasi lansia. Mereka Engkau berikan kebijaksanaan, guru bagi kami, pendidik bagi kami, dan juga teladan bagi kami. Biarlah Engkau Tuhan menolong mereka untuk menjalani masa tuanya dengan berbahagia dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam kehidupan persekutuan. Jemaat-Mu di keramat ini ya Tuhan, kiranya juga ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pendeta, majelis, di dalamnya para penatua, kiranya juga ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan panggilan tanggung jawab pelayanan ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemerintah kami dari yang pusat sampai ke daerah-daerah kami bawa ke dalam penyertaan Tuhan saja, sehingga bangsa ini terus berjalan takut akan Tuhan, hidup beragam namun juga dalam kebersamaan yang menolong kami untuk mengasihi satu sama lain. Inilah doa dan harapan kami yang boleh kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya untuk kita memberikan sebagian dari berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Dengarlah nas persembahan yang akan melandasi persembahan kita pada hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 219.
Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, karena pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada pagi hari ini akan membawa keagungan nama-Mu, berguna bagi sesama kami. Kiranya Kau juga mau memberikan hikmat untuk tangan-tangan yang mengelola agar mereka dapat betul-betul bijak untuk mengelola persembahan ini. Semuanya ini kami serahkan melalui tangan anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kini kembalilah ke dalam kehidupan kita, kerjakanlah tugasmu, tunaikanlah itu, sambil mengingat firman Tuhan bahwa kita telah mengalami kelahiran baru bersama dengan Kristus, maka kehidupan kita harus diperbaharui dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita sambut dengan nyanyian PKJ 199. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kita untuk dapat mampu melakukan segenap tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Amin, amin, amin.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lagi.